Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini untuk podcast Ramadan ialah marah dan sabar dalam berpuasa. Gimana sih cara kita mendidik jiwa sabar di bulan Ramadan ini? Kini kita berada di bulan Ramadan yang disebut juga dengan Syahrul Sabror, bulan kesabaran. Dikatakan dengan demikian karena pada bulan ini umat Islam dilatih untuk bersabar melalui ibadah puasa. Menahan lapar adalah latihan sabar, menahan dahaga adalah latihan sabar, menahan untuk tidak berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan adalah latihan sabar. Menahan agar tidak marah adalah latihan sabar. Menahan untuk tidak mengumpat adalah latihan sabar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, puasa itu setengah sabar. Hadis riwayat Tirmizi. Sabar berasal bahan Arab dari kata sobaru yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal, menjaga lisan dari celaan, dan menahan anggota badan dari berbuat dosa lainnya. Lalu bagaimanakah ciri-ciri orang sabar itu? Ya, yang pertama adalah orang yang sabar biasanya memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah giat bekerja, dan yang kedua adalah tidak mudah marah, dan yang ketiga rajin beribadah, dan yang keempat suka bersedekah dan membantu orang lain, dan yang kelima tidak berbicara kotor dan senantiasa mengalami demi kebaikan, yaitu ikhlas. Lalu bagaimana cara kita dapat bersabar menghadapi masalah dan cobaan? Sabar untuk berniat sukses, bebas dan jaya, serta sembuh dari sakit dan punya niat untuk beribadah. Kalau kita suatu saat diuji dengan suatu masalah, kita harus sabar bahwa yang pertama harus dimiliki adalah husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, karena seburuk-buruk perilaku adalah seberburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar mentafakuri hikmah tiap masalah dan cobaan. Bersabar ketika ikhtiar menginginkan sesuatu yang baik, dan sabar untuk tidak mengeluh. Jadi, apakah manfaat sabar untuk diri kita? Yang pertama adalah mudah menyelesaikan suatu permasalahan, karena biasanya orang yang sabar dalam berpikir selalu tenang, jarang mempunyai konflik dengan orang lain, tidak kaget dan tidak panik dalam menghadapi suatu masalah. Kisah di zaman Rasulullah SAW. Suatu hari, seorang perempuan berkulit hitam datang menghadap Rasulullah SAW. Aku menderita penyakit ayan atau yang disebut epilepsi. Ketika sakitku kambuh, aku tak sadar hingga melepas pakaianku dan terbukalah auratku. Kata perempuan itu, doakanlah untukku agar Allah menyembuhkannya. Jika engkau mau, engkau bersabar dan bagimu surga, jawab Rasulullah. Tetapi jika engkau mau, aku akan mendoakanmu agar Allah menyembuhkanmu. Aku pilih bersabar, jawab perempuan itu. Maka doakanlah aku agar auratku tidak tersingkap ketika penyakitku kambuh. Maka Nabi mendoakannya, dan perempuan itu pun kemudian menjadi ahli surga. Demikianlah salah satu contoh sabar dan bagaimana ia mengantarkan seorang menuju surga. Yang diuji tidak lebih berat dari perempuan berkulit hitam tersebut. Mampukah memiliki kesabaran selevel dengannya, atau justru kita gemar mengeluh dan berputus asa atas rahmatnya? Sekarang kita diminta untuk bersabar tetap berdiam di rumah, atau yang disebut social distancing, menjaga jarak dari orang lain agar tidak kena wabah virus corona COVID-19.
Sungguh berat sebenarnya, apalagi bagi orang yang biasanya bekerja seharian untuk makan sehari-hari. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bifairil hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicakupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Maka di bulan kesabaran ini kita perlu melatih dan mengasah tingkat kesabaran kita. Islam mengajarkan bahwa sabar itu ada pada 3 hal. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan, yaitu artinya seseorang mukmin harus sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya, seseorang mukmin harus tetap taat pada hal-hal yang telah diwajibkan baginya, meskipun banyak hal yang merintangi, mulai dari kemalasan dan faktor internal lain sampai dengan cemooh orang, kebencian musuh Islam, dan faktor eksternal lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu istafinu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dan yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Ada kalanya orang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tetapi ia tidak sabar dalam meninggalkan larangannya. Salat dijalankan, tetapi judi juga tidak bisa ditinggalkan. Puasa dilakukan, tetapi ghibah tetap dijalankan. Sehingga ada istilah prokem, STMJ. Salat terus, maksiat jalan. Kesabaran juga harus diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu meninggalkan kemaksiatan, khususnya kemaksiatan emosional seperti marah, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang kuat secara hakiki, sebab ia telah mampu bersabar atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai di mana hadis Rasulullah SAW, orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Mutawafaqal alaih. Dan yang ketiga, sabar dalam musibah. Inilah makna sabar yang sudah banyak dimaklumi oleh kebanyakan orang, meskipun seringkali orang-orang keliru menggunakan istilah sabar, yaitu saat seseorang mendapatkan kesulitan lalu ia pasrah tanpa berusaha menghilangkan kesulitan itu, ada mencari solusinya, dikatakan sabar. Padahal sabar dalam Islam bersifat proaktif dan progresif. Ia tidak statis, tapi telah didahului oleh bersamaan dengan ikhtiar maksimal dan upaya untuk senantiasa mencari solusi atas problematika yang dihadapinya. Saat upaya telah dilakukan, saat ikhtiar mencapai batas kemaksimalan, maka saat itulah sabar bertemu dengan tawakal. Ia menyerahkan kepada Allah, dan sebab itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Rasul SAW. Segala sesuatu yang menimpa seseorang muslim, baik berupa rasa letih, sakit, gelisah, sedih, gangguan gundah gulana maupun duri yang mengenainya, adalah ujian baginya. Dengan ujian itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Salah satu ciri utama dunia yang tidak akan pernah hilang ialah masalah. Apapun yang namanya masih hidup di bumi ini pasti akan menghadapi masalah. Karena masalah ada di mana-mana, mulai dari kolong jembatan sampai istana kekuasaan, dari anak-anak hingga kakek nenek, semua berhadapan dengan masalah. Prinsipnya setiap jiwa memiliki masalah. Allah Ta'ala sebagai pencipta alam semesta sudah mengetahui, dan karena itu juga telah mempersiapkan metode terbaik dalam menghadapi setiap masalah, yakni dengan sabar dan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu istafinu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
Mungkin itu dari saya yang berjudul Marah dan Sabar dalam Berpuasa. Semoga bisa dijadikan contoh pandangan bagi kader-kader kita. Sekian podcast Ramadan pada siang hari ini. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.